Dalam konsep agama kita ada namanya cerai, ada. Tapi setelah ini jangan kau ambil enaknya saja. Hidup juga begitu. Dulu pas Ramadan tahun sebelumnya saya dikasih tema untuk bahwa hidup itu adalah ujian dan cobaan. Iya. Siapa di antara kita selama hidupnya itu seneng aja? Tidak ada. Ketawa terus tidak ada. Pasti ada seneng sedih, ketawa nangis, sehat sakit, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masih melanjutkan kajian kita pada kitab Arba'in Nawawi. Malam hari ini sampai di hadis yang ke-17. Walaupun di bulan yang lalu kita lebih mendahulukan hadis yang ke-18, karena hadis yang ke-18 itu isinya adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kalau dalam penjelasan syarahnya yang dimaksudkan dimanapun kamu berada itu adalah berada di masjid maupun berada di luar masjid. Jangan sampai takwamu hanya ketika di masjid saja. Ketika pulang ke rumah tidak ittaqillaha. Ketika di ruang kerjanya tidak ittaqillaha. Ketika dagang dan jualan tidak ittaqillaha. Ketika berpolitik macam-macam gitu ya, berinteraksi berapa, jangan sampai takwamu hanya di masjid saja. Tapi Rasulullah pesan, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Itu penjelasan syarah yang ada di kitab. Cuma kita agak lebih kontekkan keberadaan kita yang baru saja melewati Ramadan dan hari raya. Maka terus saya uraikan, bertakwalah kamu jangan pas Ramadan saja. Ketika di bulan Ramadan kamu takwanya segitunya, rajinnya, solehnya, alimnya. Tapi ketika tidak Ramadan lagi, tidak mau ittaqillah. Padahal Rasulullah pesannya, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Maka kemarin saya ajak untuk menengok apakah ketakwaan-ketakwaan yang pernah ada di bulan Ramadan masih berlangsung, berjalan apa enggak. Sampai saya contohkan ketakwaan kita di bulan Ramadan, karena sahur maka bangunnya jam berapa? 2:30, jam 3, 3:30. Itu pas kapan? Pas Ramadan. Pas tidak Ramadan, bangunmu jam berapa?
7:30 loh setengah 7. Maka seakan-akan pesannya bangunlah jam 3 dimanapun kamu berada, begitu. Nah, ini kemarin uraiannya cukup panjang, apalagi sambil kita kenang, sambil kita dalami, tidak hanya masalah bangunnya, tapi alhamdulillah ketika sahur semua yang ada di rumah, anak istri pada dibangunin, bentuk ketakwaan juga. Maka terus ditantang oleh ayat ini, oleh hadis tadi, bangunkan anak dan istrimu dimanapun kamu berada. Jangan sampai pas berada di Ramadan kamu obrak-obraki, tapi ketika tidak Ramadan kamu biarkan begitu saja. Jangan. Banyak, bahkan sampai nyetel alarm begitu ya kemarin. Kita itu saking khawatirnya kalau bangun kebablasan, maka sebelum tidur kita bela-belain pastikan nyetel alarm. Lah setelah tidak Ramadan masih pada nyetel apa enggak? Oh gitu. Maka setelah alarm itu dimanapun kamu berada. Karena begitu kamu nyetel berarti sudah ada niat baik. Ada niat dan ada satu tekad mau bangun jam 3. Nah ini hadis yang ke-17 adalah saya juduli Al-ihsanu ala kulli syai'in. Perbaiki pada setiap sesuatu, segala sesuatu. Apapun itu. Bahkan juga ada istilah kalau ngaji ada tahsin. Tahsin sama dengan ihsan. Tadinya berantakan dan sebagainya diperbaiki. Lah namanya Quran memperbaiki bacaan ya sepanjang masa, sepanjang umur. Karena di situ ada makhraj. Makhraj ada berapa huruf itu? Jangankan berapa itu, ada 2 abjad alif, ba, ta, tha, jim itu ada berapa itu? Ada 26. Jangankan sekian huruf, 1 huruf untuk membenahi aja itu butuh waktu. Maka sabar, duduk. Itu baru memperbaiki di bibir. Belum nanti di hati, belum di perbuatan begitu nanti. Karena Quran itu tidak hanya dibunyikan suaranya, tapi juga harus dibunyikan pesan-pesannya Quran. Termasuk untuk memperbaiki kelakuan kita kan terus itu. Yang tadinya buruk berhubung diperbaiki jadi baik. Ketika sudah baik diperbaiki lagi menjadi lebih baik begitu. Nah ini diajak untuk segala sesuatu, prinsipnya begitu. Masjid misalnya kok sudah mau roboh, perbaiki. Orang pada naruh sandal kok acak-acakan, gimana ini? Atas panggilan hadis ini ihsani, perbaiki. Negeri yang kita cintai ini kok misalnya berantakan pada sebenarnya, maka usahakan kamu ikut perbaiki, ihsani. Wah banyak sekali kalau dicontohkan. Keluarga juga begitu. Istrinya pada lemah lembut atau galak? Rewel, gimana? Kalau rewel itu langsung diganti atau diperbaiki? Cara memperbaiki harus nambah Pak Ustaz, sebab kalau tidak tambah akan begitu terus. Perbaiki. Jadi jangan sampai jadi orang itu egois. Dapat ini enggak ganti, jangan. Perbaiki dulu semampumu. Kalau mentok, berhubung sudah mentok kan,
dalam konsep agama kita ada namanya cerai, ada. Tapi setelah ini jangan kau ambil enaknya saja. Hidup juga begitu. Dulu pas Ramadan tahun sebelumnya saya dikasih tema untuk bahwa hidup itu adalah ujian dan cobaan. Iya. Siapa di antara kita selama hidupnya itu seneng aja? Tidak ada. Ketawa terus tidak ada. Pasti ada seneng sedih, ketawa nangis, sehat sakit, begitu. Sukses pernah, jaya pernah. Pengusaha sukses itu tadinya juga. Bahkan kalau teruskan ya siang malam begitu, hidup mati. Karena Allah sudah sedemikian setel. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Atau dalam ayat surat Ali Imran, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Ini Allah firman tegaskan, dan sungguh kami benar-benar, kalau bahasanya ya, bahasa Qur'annya, sungguh terus benar-benar. Ini kalau yang pendekatan kajian bahasa, wala, la yang dibaca pendek itu adalah termasuk penekanan, menegaskan. Terus nanti walanabluwanna, ada nun taukidnya. Maka kalau diterjemahkan, dan sungguh kami benar-benar uji kalian. Kalian yuk semuanya. Ustadz enggak ustadz, coba. Jadi maka terus kalau kita kembalikan pada ajakan hadis ini, apapun itu ujiannya baiki. Terus kita tarik lagi di lingkungan kita, tetangga-tetangga yang kita punya itu baik semuanya atau ada aneh-anehnya juga? Aneh-anehnya juga, begitu. Mau tinggal di manapun ada begitu. Masjid ada jamaah yang rewel atau solih-solih semuanya? Ya ada sebagiannya. Tapi bagaimana manusia tidak malaikat. Tapi semuanya harus berlomba-lomba al-ihsan ala kulli syai'in. Karpet misalnya kok gulung-gulung untel-untelan, dirapiin. Bahkan pakaian kita ini yang gelundung-gelundung disetrika, itu termasuk semuanya ajakan ini. Ajakan hadis ini namanya ala kulli syai'in, pada segala sesuatu. Termasuk mic ini. Oh, ini alhamdulillah enteng sekali. Kok tadinya krak-krek, jangan biarin. Biarin. Baik. Bahkan tidak krak-krek tapi berat, maka baikin. Wong dana aja ada, kan begitu ya? Wong dana ada, masa eman untuk baikin speakernya? Padahal speaker itu dipakai setiap saatnya, biar itu meringankan imamnya juga. Jangan sampai imamnya memikirkan ayat juga memikirkan speaker, jangan. Sampai ini sampai ngotot suara nggak keluar, jangan. Tapi kalau enteng, yang baca juga ringan, yang denger itu juga peleng. Baikin. Langsung. Nah, ini banyak nanti kita baca pelan-pelan. An Abi mana tadi? An Shaddad bin Aus. Kalau dalam aslinya An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin. Ya, Abi Ya'la. Ini Abi Ya'la itu berarti nama sebutan. Nama aslinya adalah Shaddad. Sebutan itu tidak nama kita, tapi menamakan anaknya.
Anaknya misalnya Hasan, Abu Hasan. Terus apalagi banyaklah kalau di Abu Janda, berarti anaknya janda ini. Nah, kalau itu memang nakal apa ya, melesetin karena dikesankan Abu itu adalah orang soleh, terus dia kayaknya berlagak, terus milik janda biar menjadi ketawaan. Jadi seakan-akan Islam itu oleh dia dijadikan mainan, ketawaan. Ya biarin, ya nanti dia akan rasain nanti hisab di akhiratnya. Apalagi itu adalah agama, taruhannya adalah taruhan nasib akhirat, nasib alam kubur. Kalau nasib dunia cuma berapa lama? Kita hidup di dunia ini cuma berapa lama? Bahkan seandainya selama hidup itu gagah terus, itu masih dikatakan mataun qalil, kesenangan yang sangat sedikit, cuma pendek. Kenapa sedikit? Karena kalau diukur dengan akhirat lewat. Bapak-bapak bisa bayangin 2 rakaat sunnah sebelum subuh jauh lebih baik daripada ya. Dan Rasulullah tidak pernah berbohong. Nah, la yukhliful mi'ah. Datang jauh lebih awal berangkat Jumatan itu sebanding dengan seekor unta atau sapi misalnya. Sapi itu harganya 25 juta. Kita Jumatan sudah sekian lama, banyak gitu. Apalagi kalau dihantam dengan ayat wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin. Sesungguhnya satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000, itu pun tahun, ka alfi sanatin. Padahal kita hidup di dunia ini pernah ada yang 1000 tahun cepet aja udah jual. Seandainya kita ada yang 1000 tahun itu menempati di akhirat cuma dapat 1 hari. Kalau ada yang 100 berarti seper-10 hari di akhirat. Maka jangan sampai digunakan guyonan agama. Tadi itu kan Abu Ya'la, Abu Janda, ya. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata fa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dzabihatahu. Baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, atau langsung kita uraikan di syarah hadisnya biar tidak balik ke hadisnya satu persatu, yaitu lafal 61 dalam syarah hadis, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, menetapkan. Kataba kalau diartikan aslinya menulis, meneken. Cuma kalau sudah dirangkai begini bisa jadi diartikan menetapkan, bisa jadi diartikan mewajibkan. Sebagaimana ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Itu kalau diartikan kamus aslinya kutiba itu dimanai ditulis, ditetapkan, diwajibkan.
Nah ini Allah telah menaikkan, menetapkan, mewajibkan al-ihsana untuk membaik, berbuat baik, membaiki. Jangan malah merusak, jangan sampai mengaco. Adapun apapun keadaannya, maka perbaiki. Ala kulli syai'in, terhadap atau pada segala sesuatu. Banyak ini. Maka kalau bapak-bapak diantaranya kok ada yang tukang servis, dalilnya ini. Servis AC, servis mesin cuci, kulkas dan sebagainya. Kenapa Pak kok pilih bengkel? Innallaha kataba ala al-ihsana ala kulli syai'in. Tapi nggak kalah juga, bengkel, reparasi, guru juga begitu. Kenapa kok pilih profesi guru? Kepengen memperbaiki generasi-generasi kita. Sebab kalau generasi kita rusak, wah kayak apa bangsa ini, negeri ini. Kenapa buka koperasi syariah, simpan pinjam yang syariah? Ekonomi begini nih. Kalau umatku, jamaahku kecekek hutang, wah itu taurahan akidah juga ini. Disebutkan kadal faqru ayyakuna kufron. Kefikiran itu geret-geret narik fikir ekonomi. Maka saya konsen di koperasi. Bisa jadi begitu. Kok bisa begitu? Kok milih itu? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Bisa jadi. Kenapa ikut ngaji tahsin? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Kulli syai'in termasuk mungkin di Paido agak disalahin, disayangkan oleh orang-orang. Pak punya istri begitu nakalnya kok nggak dilepas, masih dipertahanin aja. Casingnya juga nggak bagus, casingnya. Nah, berarti kalau punya istri casingnya kok tidak bagus, gimana ini? Perbaiki, beliin bedah, ajak ke salon, apa begitu. Kalau ke salon, mohon maaf Bu, mohon dipermak ini istri. Oh iya, permak, tembel-tembel apa kayak gitu. Innallaha ya'muru, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Ini memang prinsipnya begitu. Maka cocok kalau kita bandingkan dengan surat An-Nahl ayat 90 yang hampir dibaca oleh para khotib Jumat. Ketika habis berpesan takwa, menjelaskan, maka di pesan berikutnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Maka ini kita jamaah kalau di khutbah begitu harus nyimak. Iya Pak Khotib, iya insyaallah, la haula wala quwata illa billah. Di rumah itu ada kulkas rusak, berhubung Allah perintahkan wal ihsani, saya akan perbaiki gitu. Di rumah itu ada anak yang rusak, saya akan perbaiki. Di lingkungan saya ada remaja yang rusak, saya berupaya untuk perbaiki. Ya, gitu. Ketika diingatkan oleh khatib, sesungguhnya Allah perintahkan berbuat adil, berbuat baik, jangan galak-galak, jangan bentak-bentak, jangan uring-uringan aja. Nah, ini sama juga. Ini yang persis juga. Wah, tema-temanya hampir sinergi. Yang 16 itu kemarin, jangan marah, la taghdab. Itu pesan yang sangat pendek tapi prakteknya panjang. Jangan uring-uring
ringan aja. Jangan ngamuk aja. Jangan emosi aja. Bukan berarti emosi terus galak, itu tidak semuanya. Kadang orang melengos, orang diem aja, itu juga lagi marah, ya mana? Istri tiba-tiba langsung diem aja, oh lagi marah ini. Tidak lagi tawadhu itu, lagi marah. Sesungguhnya Allah perintah berbuat adil, perintah berbuat baik, dan memberi wa ita idzil qurba. Kita yang masih punya kerabat, famili, Pak D, Pak Le, ponaan dan sebagainya, maka kasih wa ita datangi. Ini bisa dijadikan ayat mudik juga bisa. Wa itai. Ita itu dari kata ata, datang. Nah kalau diuraikan tafsirnya bisa jadi datangnya adalah datang fisikmu, datang senyummu, datang transfermu, gitu juga. Datang THR-mu, datang sarungmu. Yang masih punya dzil qurba itu datangi mereka ini dengan THR. Wa yanha, dan Allah melarang anil fahsyai, ucapan-ucapan kotor. Ucapan kotor itu bisa jadi buset, bisa jadi samber, ini misuh-misuh, nyumpah-nyumpah. Wal mungkari, dan perbuatan mungkar. Wal bagyi, bagi perbuatan keji. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala ta'ala dalam surat Surat Al-Baqarah, wa ahsinu, dan berbuat baliklah kalian, perbaiki ucapanmu, perbaiki perkataanmu, perbaiki sikapmu. Kalau terus kan banyak. Perbaiki dandanmu, penampilanmu. Wah, kalau sudah penampilan itu merembetnya banyak. Kalau kita lari ke fikihnya, namanya sunanul fitrah. Sunnah-sunnah berpenampilan. Rambut gondrong, rapiin, cukur. Ini lebat, ini panjang-panjang. Itu namanya sunanul fitrah. Kalau dibalik-balik kan ya wa ahsinu ini. Di rumah berantakan misalnya, rapiin, ahsin. Kenapa kita harus lakukan itu? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah ini bapak-bapak lanjutkan nanti terus di dunianya apa misalnya. Apakah ekonomi, apakah perdagangan, apakah perpolitikan, apakah macam-macamnya. Nomor 2, pesan Nabi berikutnya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Maka apabila kamu membunuh, maka fa ahsinu, maka perbaiki cara membunuhnya. Memang dalam keadaan tertentu bunuh boleh. Bunuh boleh. Misalnya ya seandainya ada penjajah, negerimu dijajah, ya harus lawan. Itu syar'i. Kalau dalam bahasa Qur'annya ya jihad. Cuma pas ketika jihad ketemu musuh ketangkap, jangan sampai dibelek-belek terus kemudian dikejek-kejek misalnya. Padahal itu jelas-jelas musuh. Dalam keadaan darurat yang boleh bunuh saja, cara bunuhmu juga harus yang baik. Apalagi lah kalau tidak musuh tidak apa, ya malah baiki. Teman-teman sejamaah keluarga besar Al-Muhajirin baiki. Cara baikinya gimana? Jangan raut mukamu. Bisa
pernah tersinggung, maka bagi, oh Pak kabarnya masih sehat ya. Yang nyuruh adalah ayat tadi itu dan hadis ini. Maka ketika kita itu diem-dieman tersinggung, apa namanya, jotaan itu apa ya, kalau berseteru, neng-nengan tidak omong-omongan yang namanya musuhan tapi musuh terpendam, itu Rasulullah SAW cuma ngasih toleran 3 hari. Nah ternyata hadis Nabi juga memaklumi namanya manusia itu kesel ada gitu, kesel. Apakah nanti kesel soal panitia korban, soal kupon, soal macam-macam namanya ini di tengah-tengah macam-macam ya. Tapi apa nah, berarti ihsan itu harus wawah, harus akur lagi. Ini dalam apa, dalam syarahnya juga begitu, disuruh baik, termasuk ketika ada kisos orang yang bunuh orang maka harus dibalas bunuh, ini namanya kisos boleh. Cuma pas lagi ngisos jangan sampai disonyoi rokok disiksa, terus nanti ada obat nyamuk gregeten misalnya. Dalam Islam kalau memang itu betul-betul sudah mentok hukumnya, dihukumi mati terus penggal selesai. Berarti yang dikemenggal karena dia sudah terima hukumannya, ya semoga diampuni oleh Allah karena taubatnya sudah dilalui. Karena adalah Allah yang ngatur demikian. Tapi terlepas dari itu semuanya, jangankan soal yang wajar-wajar normal seperti ini, dalam kondisi bunuh gregeten. Gregeten itu dengan penjajahan gregeten kita. Dengan musuh-musuh agama kan gregeten kita ini. Maka ketika ada aksi saking gregetannya umat, saking celananya dipelorotin kan begitu ya. Mungkin ya namanya umat itu tidak malaikat, saking keselnya agamanya diganggu itu ternyata dia berontak protes. Seakan-akan dia kalau diriku yang engkau sakiti barangkali aku terima. Mungkin bilang begini. Tapi kalau sudah agamaku, nabiku, kitabku engkau sakiti, aku yang enggak terima. Selama ini keselku aku lampiaskan untuk nangis saja di hadapan Allah. Berhubung ada di depan mataku ngorot tak jambak dirimu. Maka ketika dihalang-halang aparat sampai saya masih nyuri untuk, ini betapa apa ya, agama kita nuntun bimbing sampai sedemikiannya. Nomor 2, ini juga sama. Al-qatlu bin nari. Ternyata bunuh dengan api itu tidak boleh. Tidak hanya bunuh manusia. Ini dalam syarahnya disebutkan ini. Di antara Imam Ahmad berkata, janganlah kamu memanggang ikan yang masih hidup. Ikan masih hidup, lecek-lecet, langsung kamu terus klek. Habis mancing dapat lele, daripada langsung lempar ke panggangan. Kalau bahasa Jawa mowo itu api yang bara langsung. Sehingga terus lelenya klepek. Lah dalam dunia perikanan yang lebih ahli, ternyata dikecek-ceklek baru diolah. Bahkan ini termasuk juga hadisnya soal bunuh. Ini bunuh binatang. Sebetulnya menurut kalau tidak ada hukumnya begini, barangkali suka-suka kita. Gitu. Ketika diginikan nggak melanggar HAM kan begitu. Bukan berarti ikan terus kita siksa-siksa terus diborgol melanggar HAM kan enggak. Maka berbuat terhadap kucing yang isu-isu pecinta hewan misalnya, kayak kera, lutung di porsir itu sebetulnya di sini juga ternyata
digaungkan di hadis ini. Artinya bahwa hewan kau perlakukan di atas melebihi kemampuan mereka, itu termasuk menyiksa. Maka ini juga menjadi perhatian bagi kita, bagi bapak-bapak yang memelihara burung, begitu. Jangan sampai melihara burung ditinggal mudik sepekan, nggak disiapin makan minum, mati kelaparan, dosa. Gimana? Ini makanya ini juga harus. Kucing disiksa. Bahkan ada di Riyadhus Shalihin disebutkan juga ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing ketersiksa. Ini sama juga ini mana ini? Kami, ini satu hadis riwayat lagi, kami pernah bersama Rasulullah SAW melewati perkampungan semut. Perkampungan semut maksudnya tempat yang banyak semutnya, yang sudah terbakar sisa-sisanya. Rasulullah SAW kemudian marah dan berkata, tidak patut bagi manusia menyiksa dengan siksaan Allah. Maksudnya jangan sampai mematikan semut dengan api, obor apa, berarti diobat atau semprot atau gimana namanya. Tapi maksud kesemuanya ini adalah kita disuruh tadi itu ihsan, baiki. Berhubung ini adalah hewan yang berbahaya, ya gimana baikinya? Oh, bunuhnya dengan bunuh yang baik. Ada nyamuk, nempel di sini, nyedot darah. Gimana? Ngambil palu atau linggis? Ini ada gregetan ini. Linggis, cuat sambil geget apa ya? Judet. Nyamuknya kabur, yang kena itu sebetulnya kalau diusut-usut ya balik ke hadis la taghdab. Walaupun kamu digigit nyamuk, jangan marah. Apakah jangan marah terus biarin? Ya enggak juga. Ketika ada nyamuk cedit, temenmu bawa sini sedot semuanya, ya tidak begitu. Ya tetap, kok ada nyamuk gitu sebagainya ya. Nomor berikutnya, wah poinnya luar biasa. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Dan ketika kalian menyembelih maka perbaiki, nyembelih yang baik, ya ukuran syar'inya. Maka ini konteksnya, ini saya ambil ketika membahas tentang korban. Disebutkan yusannu liman yuhsinu dzabha, disunnahkan bagi orang yang pintar menyembelih korban, ayyadbaha adhiyatahu biyadihi, maka disunnahkan untuk menyembelih dengan tangannya sendiri. Jadi kita pengorbannya kalau memang pinter dan baik menyembelihnya. Tapi kalau kamu masih latihan geledek-geledek, kasihan hewannya, maka terus diteruskan diwakilkan di sininya. Wa yaqulu, dan cara baik menyembelih itu adalah baca bismillah. Itu syar'inya begitu. Yang tidak baik adalah sekedar nyembelih aja. Apalagi dibuat untuk upacara sorak-sorak dulu. Orangnya pada sorak-sorak, hewannya tangisan, jangan sampai. Allahumma hada an fulanin wa yusammi nafsahu. Jadi kalau misalnya kan itu ada dikalungi namanya ya. Bismillahi Allahu Akbar, hada min Pak Maman, Allahu Akbar, keras. Karena Rasulullah SAW juga lakukan itu. Bahkan ini disarahkan lebih rinci lagi. Termasuk ini disebutkan ini, termasuk ihsan dalam menyembelih binatang itu adalah mengasah pisau
hingga tajam. Maka ini siap-siap, pesonya jangan peso yang tumpul, mudah karatan, terus besinya juga tidak begitu besi bagus. Maka ini terus begini, namanya golok itu ada yang harganya 50.000 ya ada, yang 1,5 juta ya ada, yang 1 juta yang ada. Atas panggilan hadis ini kira-kira bapak-bapak kalau diberikan lapang rezeki beli yang 50.000 atau yang 1 juta? Oh gitu. Sebab kalau yang 50.000 udah baru kena bulunya aja udah kena bulunya. Iya, sudah meleot-meleot. Apalagi ini sapi yang lehernya ngelembreh-ngelembreh begini. Kan ada sapi yang ininya ini. Jadi kalau tidak tajam terus langsung ini ya. Maka walaupun dirimu korban 1 juta, tapi dirimu sudah kau penuhi pesan Nabi. Kalau sudah kau penuhi pesan Nabi, maka dibalik itu pahala. Nah. Terus apa lagi? Ini akan menenangkan binatang yang disembelih dan mempercepat kematiannya. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menajamkan pisau dan menyembunyikannya dari binatang yang akan disembelih. Ada golok, udah tajam, bersinar-sinar. Jangan sampai digodain sapinya. Yo, bakal mati kamu. Ayo, jangan begitu. Ini agak diumpetin, ya nggak apa-apa ya, masuk surga ya, insya Allah ya. Bareng-bareng nanti main-main di surga, kamu saya tumpangin, kita keliling-keliling. Bismillah, Allahu Akbar, bunyiin. Tadinya dilus-lus, jangan 1 jam sudah dipanikin, tandang ding dung ding, bisa jangan. Ya, ini luar biasa ini. Dengan sekali sembelihan, termasuk ihsan dalam menyembelih binatang adalah dengan cara menuntun binatang yang hendak disembelih dengan lembut. Ini lokasi penyembelihan, kandangnya di sana. Maka ketika nuntun, ketika ini sudah beres, atau jangan sampai ini ketika mau dieksekusi, tonton dulu nasib temenmu, jangan begitu. Ketika di kandang nggak mau dirayu, jangan sampai diseret, mau nggak kamu, kakinya diseret terus kemudian buntutnya ya agak dilimpe, tonton. Nah, tenang. Ya ini sudah Isya, tapi gambarannya sedemikian agama kita punya itu luar biasa. Memperlakukan hewan aja sedemikiannya, masa memperlakukan manusia nendang, jotos, nginjak, banteng, sehingga ada yang sampai otaknya pecah, ada yang ini, naudzubillah, sampai memar, sampai 6 nyawa juga. Naudzubillah lah gitu. Entah nanti itu balasan di akhirannya, wallahu alam. Tapi semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dan dibimbing oleh beliau baginda Rasulullah SAW melalui pesan-pesan hadis dan sabdanya. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.